Hai guys, welcome back to Seman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai nasib daripada ke-12 murid Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan dengan jelas, bukan? Di dalam Alkitab, kita melihat bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus disebutkan mengikuti Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitannya. Lalu, Yesus mengamanatkan mereka untuk pergi dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Namun, kalau kita baca di dalam Alkitab, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, hanya 2 yang dituliskan akhir kehidupannya. Yang pertama adalah Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus, di mana dia dituliskan bunuh diri dengan cara menggantung diri. Yang kedua adalah Yakobus anak Zebedeus, yang dituliskan bahwa ia mati dieksekusi oleh Herodes pada sekitar tahun 44 Masehi, di mana ini kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 12, ayat yang kedua. Lalu, bagaimana dengan nasib murid yang lainnya? Pertama, mari kita bahas Petrus dan juga Paulus. Petrus dan Paulus keduanya mati martir di Roma pada tahun 66 Masehi. Paulus mati dipenggal, sedangkan Petrus mati disalibkan terbalik sesuai permintaannya, karena ia merasa tidak layak untuk mati serupa dengan Yesus. Lalu Andreas, ia dicatat pergi ke Land of Man-Eater, atau yang kita kenal sebagai Rusia saat ini. Orang Kristen di sana mengklaim bahwa Andreas lah orang pertama yang membawa Injil ke Rusia. Lalu Andreas juga tercatat ia pergi ke Asia Minor, Turki, dan juga Yunani, di mana dilaporkan bahwa ia mati disalibkan di sana. Thomas dilaporkan menginjil paling sering ke Syria Timur, namun ada pula juga laporan yang mengatakan bahwa ia menginjil sampai dengan ke India bagian timur, di mana di sana ada aliran Kristen Mar Thoma yang mengklaim bahwa Thomas adalah pendirinya. Mereka juga mengklaim bahwa Thomas mati ditusuk tombak oleh 4 orang tentara. Filipus kemungkinan besar memiliki pelayanan yang signifikan di Carthage, daerah Afrika Utara. Lalu ia pergi ke Asia Minor, di mana di sana ia berhasil membuat istri daripada pejabat Roma menjadi seorang Kristen. Namun, karena hal ini, pejabat tersebut marah lalu menangkapnya, lalu membunuh Filipus dengan kejam. Matius, si pemungut cukai dan juga salah satu penulis kitab Injil, ia dilaporkan menginjil ke Persia dan juga Ethiopia. Menurut beberapa catatan kuno, ia dituliskan tidak mati martir. Namun, ada juga beberapa catatan yang mengatakan bahwa ia mati ditusuk di Ethiopia. Bartolomeus memiliki penginjilan yang cukup luas, di mana dituliskan bahwa ia sempat pergi ke India bersama dengan Thomas, lalu ia sempat pergi ke Armenia, lalu ke Ethiopia, lalu juga ke Arab bagian utara. Ada banyak kali variasi yang menuliskan bagaimana Bartolomeus mati, namun hampir semuanya itu menuliskan bahwa ia mati martir oleh karena Injil. Yakobus anak Alfeus, satu dari 3 Yakobus di Perjanjian Baru. Ini tentunya menyebabkan kebingungan mengenai Yakobus yang mana, pergi kemana. Namun, Yakobus anak Alfeus dipercaya pergi menginjil ke Syria, di mana sejarawan Yahudi Josephus menuliskan bahwa ia dirajam dan dipukul sampai mati. Lalu Simon orang Zealot, di mana ia dituliskan pergi menginjil ke Persia, dan ia di sana dibunuh karena menolak untuk memberi persembahan kepada Dewa Matahari. Lalu ada juga Matias, rasul yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ia dituliskan pergi menginjil ke Syria bersama dengan Andreas, dan ia mati dibunuh dibakar di sana. Dan yang terakhir adalah Yohanes, satu-satunya rasul yang dikatakan bahwa ia meninggal secara alami, yaitu oleh karena umur yang telah tua. Ia juga adalah pemimpin di area Efesus dan dikatakan merawat Maria, ibu Yesus, di rumahnya. Pada masa pemerintahan Domitian, di sekitar pertengahan tahun 90 Masehi, Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, di mana dikatakan bahwa di sana ia menuliskan kitab terakhir dari Perjanjian Baru, yaitu adalah Kitab Wahyu. Jadi, itu adalah akhir hidup daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, di mana walaupun kebanyakan daripada mereka hidupnya berakhir dengan tragis, namun satu hal yang saya percaya adalah kemuliaan yang mereka dapatkan di surga itu jauh melebihi penderitaan yang mereka alami di dunia ini. Kita hidup saat ini dalam warisan yang ditinggalkan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Mari kita pelajari api serta semangat murid-murid Tuhan Yesus ini dan mencontohkannya dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, sehingga Injil Yesus bisa terus tersebar sampai kepada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya nanti. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu serta memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode, God bless!